Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini menjelang puasa Ramadan yang sekiranya akan dilaksanakan mulai besok, Jumat 24 April 2020, saya ingin menegaskan kembali beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, terutama pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas dan psikosomatik. Baru saja juga saya menerima beberapa WA dari pasien saya yang menanyakan bagaimana tentang pengobatan yang masih dilakukan. Ada beberapa obat yang siang dimakannya harus digeser apa tidak, seperti itu. Untuk kasus-kasus yang masih dalam pengobatan, saya sarankan untuk tetap menggunakan obatnya. Dan kalau ada obat yang dimakan siang, bisa digeser ke pagi hari atau ke malam hari. Biasanya kalau untuk obat antidepresan yang tidak terlalu ngantuk bisa digeser ke pagi hari. Tetapi kalau yang menimbulkan efek ngantuk bisa digeser ke malam hari. Namun ada beberapa obat seperti antipsikotik golongan aripiprazol yang mungkin biasanya tidak disarankan diminum di malam hari karena kekhawatiran bisa mengganggu tidur. Sehingga yang biasanya diberikan di siang bisa digeser ke pagi saja. Tapi obat-obat yang 2 kali tidak ada masalah, teman-teman bisa minum obat tersebut di saat sahur dan di saat berbuka atau saat menjelang tidur. Nah, kalau untuk pasien yang mengalami psikosomatik lambung, bagaimana? Apakah kita tetap menggunakan obat? Kemudian tentunya boleh. Apakah kalau misalnya minum obat lambung boleh nggak dok di awal-awal? Karena saya khawatir, takut nggak terbiasa ya. Beberapa di antaranya boleh saja ya menggunakan misalnya obat-obat lambung dulu di awal puasa Ramadan, misalnya dalam 1 atau 4 hari ke depan. Tetapi biasanya kalau kita mulai terbiasa intermittent fasting ataupun puasa Ramadan ini juga, maka tubuh nih akan mencoba mengatasi. Asam lambungnya biasanya akan berkurang dengan sendirinya karena sistem saraf pusatnya akan memerintahkan kondisi tersebut. Biasanya ada makanan, sekarang nggak ada makanan di pagi hari. Jadi dia tidak akan terlalu dominan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tertentu. Artinya orang yang mengalami psikosomatik lambung tidak masalah dia melakukan puasa Ramadan, kecuali memang dari dokternya tidak melarang ya, dari dokter gastronya mereka masih melarang untuk melakukan puasa Ramadan. Tapi biasanya sih sepanjang pengalaman saya sebagai dokter jiwa lebih dari 12 tahun menangani kasus psikosomatik, kebanyakan pasien yang puasa Ramadan malah mendapatkan perbaikan. Kenapa? Karena ternyata ketika perutnya itu diistirahatkan, maka lebih nyaman dia, tidak terlalu masalah. Biasanya masalah hanya di awal saja, misalnya gangguan lambung ya, itu biasanya kan mahnya, asam lambungnya tuh ada gitu, dan itu biasanya bisa terjadi. Tapi di lain itu sih biasanya semuanya akan baik-baik saja. Jadi saya berharap teman-teman yang mau puasa tidak masalah, lakukan saja puasa. Bahkan puasa sendiri juga akan membantu pola pikir kita akan menjadi lebih baik karena kita akan berupaya berpikir yang positif dan banyak melakukan hal-hal positif. Misalnya membaca Al-Quran, melakukan aktivitas-aktivitas yang membantu kita memahami agama lebih lanjut, dan itu sangat membantu kita untuk kedepannya. Dan kalau kita berbicara tentang masalah tidur, biasanya perempuan yang menyiapkan makanan sahur seringkali mengatakan bahwa dia bisa mengalami gangguan tidur. Lalu apa yang bisa dilakukan? Mungkin kalau saran saya adalah mengubah jam tidurnya lebih awal ya, sehingga sejak sehabis taraweh mungkin kita bisa mulai menyiapkan diri untuk tidur. Jadi kita agak geser sedikit sehingga ketika kita bangun sekitar jam 3 atau paling telat setengah 4 sebelum imsak, itu bisa tidak terlalu bermasalah gitu ya untuk gangguan tidurnya. Jadi kita tetapkan tidur kita sekitaran minimal 5 jam ya, minimal 5 jam dan bisa sampai 7 jam sebaiknya kalau memang memungkinkan. Tetapi 5 jam sampai 6 jam itu juga cukup sebenarnya. Dan kalau misalnya tidur itu seperti juga makan, dia akan melakukan suatu pola yang berkaitan dengan
tidur dan makan tersebut. Jadi buat teman-teman yang sedang akan melakukan puasa Ramadan mulai besok, silakan saja ya, bagi yang cemas maupun yang mengalami psikosomatik lambung, tidak ada larangan yang sangat spesifik. Makanan dan minumannya semuanya baik-baik saja. Kalau misalnya mau tambah dengan obat lambung sementara, boleh aja di minggu awal untuk membantu supaya jangan terlalu kaget gitu ya, dan asam lambungnya tidak terlalu banyak pada saat puasanya. Tapi kalau memang tidak kuat ya sudah, tidak apa-apa ya, jangan dipaksakan. Tentunya ini menjadikan suatu pelajaran juga buat kita nantinya, bagaimana kita mengenali tubuh kita saat puasa. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang lebih banyak di rumah, ini juga membantu puasanya menjadi lebih lancar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya masih di praktek saya di Omni Hospital Alam Sutera pada kesempatan kali ini, menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua, para subscriber itu saya, dan siapapun yang ada di YouTube. Semoga amal ibadahnya diterima dan puasanya lancar. Tetap sehat, jaga kesehatan, jaga jiwa dan raga. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.